Shalom, hari ini kita kembali bersama-sama akan membaca firman Tuhan dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman Tuhan kali ini saya ambil dalam kitab Lukas, pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Melalui ayat ini kita akan berbicara tentang memberi. Kemurahan hati, memberi. Bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu, saudara, tidak terletak di dalam hanya menerima, tetapi di dalam memberi. Dan dengan memberi, saudara-saudara, kita menolak keserakahan. Kadang-kadang ada orang berkata begini, seandainya saya banyak uang, saya akan menolong orang itu karena kasihan hidupnya. Sebenarnya orang seperti ini, saudara-saudara, ya kata kasarnya saya katakan tidak mau memberi atau berbagi. Ya, agak pelit lah. Tidak perlu menunggu untuk kaya baru bisa kita menolong orang lain, saudara-saudara. Kita bisa melakukannya sesuai kemampuan kita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dalam ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, jelas kepada kita bahwa dan mengingatkan serta mengajar kepada kita bahwa penting untuk menabung. Dia berkata, camkanlah ini. Kalau mau menuai banyak, maka kau harus menabur. Kalau menuai banyak, kau menabur banyak. Kau menabur sedikit, maka menuai sedikit. Ya, tentunya kalau tidak ada yang ditabur, apa yang mau dituai? Nah, karena hanya dengan menuailah, saudara-saudara, kita bisa, hanya dengan menaburlah, saudara-saudara, kita bisa menuai. Tidak mungkin orang menuai kalau tidak menabur. Nah, yang luar biasa dalam ayat ini, saudara-saudara, adalah dikatakan demikian. Benih yang akan kita tabur dan roti yang untuk kita makan, itu Allah menyediakan. Lalu dikatakan kemudian di sana, Allah juga yang melipat gandakan taburan itu, ya, dan melipat gandakan tuaiannya atau hasilnya kemudian. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini semua adalah pekerjaan Allah. Allah menyediakannya, lalu Allah juga yang melipat gandakannya. Dan yang lebih dahsyat lagi dikatakan di sana, bahwa ada tuaian yang baru. Jadi benih yang kita tabur, ya, benih yang kita tabur, itu ada plusnya. Dikatakan yaitu Tuhan menumbuhkan kebenaranmu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berpikir tidak ada kaitan antara kehidupan pertumbuhan rohani dengan taburan. Ini jelas dalam ayat-ayat ini menghasilkan hal-hal yang bukan hanya selain dilipat gandakan hasilnya taburan itu, saudara, dia juga bisa berpengaruh atau menumbuhkan, saudara-saudara, hal-hal karakter kehidupan
menumbuhkan kebenaran di dalam diri kita. Jadi ini berhubungan dengan pertumbuhan kehidupan rohani kita dan jiwa di dalam kita, saudara. Ayat yang ke-11 berkata begini, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Jadi dengan orang memberi, saudara-saudara, selain dia ditumbuhkan oleh Tuhan, lalu kemudian dilipat gandakan hasilnya, ternyata juga menghasilkan hal-hal yang rohani. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi segala bentuk kemurahan hati kita diperkaya. Dan itu akan tentunya membawa hasil yang akan semakin besar dalam kehidupan kita. Dan dikatakan kemurahan hati ini membangkitkan syukur. Jadi saudara-saudara, dari ayat-ayat ini dari atas jelas buat kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya adalah berasal dari Tuhan. Namun demikian kita harus mengerti dan mengingat bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu saudara-saudara memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk dimakan, dan yang kedua adalah untuk ditabur. Ya. Jadi ingat saudara-saudara, jangan sampai dimakan semua, sehingga tidak ada yang untuk ditabur. Lalu apa yang mau dituai kalau tidak ada yang ditabur? Nah, dalam Alkitab saudara sendiri ada beberapa hal, ya, ada beberapa jenis taburan kita itu, bentuk taburan atau persembahan. Dalam bahasa Perjanjian Lama saya katakan lebih banyak dituliskan persembahan, seperti persembahan khusus, buah sulung, persepuluhan, ya. Yang belakangan ini atau dari waktu ke waktu saya perhatikan, ini diributkan terus orang soal persembahan atau taburan. Dalam bahasa Perjanjian Baru, taburan, ya, benih untuk ditabur. Tapi saya tidak ingin mengajak kita untuk ribut, berdebat lah. Mau memberi aja kok ribut, ya. Kalau mau memberi, beri aja lah. Kalau tidak, ya tidak perlu, tidak usah, ya. Daripada ribut, kemudian saling tuding, sesat, dan segala macam. Nah, saudara, ingat, semua yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelola. Nah, sebagai pengelola, kita harus bisa mengolahnya, memisahkannya. Mana roti untuk dimakan, mana yang untuk kebutuhan hidup kita sendiri, dan mana yang harus kita tabur melalui persembahan, melalui saudara-saudara taburan-taburan kita dalam berbagai macam bentuk tadi menurut firman Allah. Dan yang bisa juga kita lakukan taburan kita kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan. Seperti di masa-masa seperti sekarang ini, banyak orang membutuhkan pertolongan. Saudaramu, mungkin temanmu, dalam organisasi di mana saudara, di dalam gereja, dalam proyek, di mana orang membutuhkan dan Anda melihatnya dan Anda mampu melakukan, tidak usah tunggu kaya, lakukan. Lakukan. Nah, saudara yang saya kasih, ini artinya bahwa orang ini tahu bahwa dia dipercayai Tuhan untuk mengelola dan tahu mengelola. Mengapa harus ada yang ditabur, saudara-saudara? Karena firman Tuhan berkata, ya tentu dengan tujuan agar ada yang dituai untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi tujuan Tuhan menyuruh kita menabur bukanlah untuk kebaikan, bukan untuk kebahagiaan Tuhan. Tuhan tidak butuh apapun dari saudara. Tetapi semata-mata itu semua untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan, untuk pemeliharaan kita. Agar kita terhindar dari cinta uang. Terhindar dari menjadi hamba uang. Terhindar dari keserakahan.
Itulah sebabnya Allah mengajar kita dan meminta kita untuk menaburkan, untuk bisa mengelola, memisahkannya antara kebutuhan kita dan yang harus ditabur. Adalah untuk menghindarkan kita dari semua itu. Karena adalah berbahaya, saudara, untuk cinta uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Atau menjadi hamba uang. Tentunya kalau saudara kita menjadi hamba uang, bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita hamba Allah? Dan yang paling berbahaya adalah keserakahan. Jadi dengan orang memberi, orang menabur, saudara-saudara, artinya itu menghindarkan kita dari cinta uang, hamba uang, dan keserakahan. Luar biasa baiknya Tuhan kita. Yang luar biasa bahwa taburan itu bukan hanya melipat gandakan hasil secara jasmani, tapi lebih dari itu adalah menumbuhkan buah kebenaran, yaitu kaya di dalam segala kemurahan, sama seperti Bapa surgawi kita yang murah hati. Dan kita selalu penuh dengan syukur, saudara-saudara. Jadi kemungkinan orang yang selalu ribut, mengeluh, protes segala macam soal menabur, ya, ini tidak memiliki kemurahan hati. Karena tidak tahu mengucapkan syukurnya. Hanya bisa saudara-saudara mengomel dalam hal itu, mau memberi tapi mengomel. Jadi kemungkinan orang-orang seperti ini, saudara-saudara, yang ribut tidak memiliki kemurahan hati atau kurang suka memberi. Karena apa? Kemurahan hati membangkitkan syukur. Kalau dia murah hati, dia menabur, saudara-saudara, orang lain menjadi diberkati, harusnya dia penuh syukur, senang melihat hasil taburannya. Bukan hanya dia nikmati, dinikmati bersama. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan mengajar ini kita semua adalah bukan untuk kebaikan atau kebahagiaan Tuhan sendiri, tetapi adalah untuk kesejahteraan hidup kita sendiri. Lakukan. Dan firman Tuhan berkata di sana, saudara-saudara, dengan jelas kepada kita bahwa syarat di dalam kita memberi itu dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi dasar, salah satu hal yang ketika kita memberi harus rela hati. Dan yang kedua dengan sukacita. Bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena ini adalah milik Tuhan. Kita syukuri. Tuhan tidak suruh kasih saudara semuanya. Hanya beberapa persen. Sebagai tanda saja bahwa saudara bersyukur, mengakui semua itu adalah milik Allah, dan sekaligus Tuhan berkata itu adalah benihmu supaya terus tumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan kebenaran bagimu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita sekarang adalah di mana kemurahan hati Bapa surgawi terlihat? Kan ayat firman Tuhan berkata tadi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bapa murah hati, dia berikan matahari, saudara-saudara, tidak memilih siapa yang dia mau sinari, negara mana, tidak, semua. Dan juga Tuhan memberikan kemurahan hatinya, saudara-saudara, dalam berbagai macam hal di hidup ini tanpa memilih-milih. Wah, sini sudah berkelebihan, sini yang berkekurangan, ini yang harusnya dikasih, yang itu tidak usah dikasih lagi. Tidak. Itu sebabnya seringkali ada istilah orang berkata yang kaya sudah semakin kaya.
Dia memberi, dia menabur terus, dia menabur terus. Tentunya dia akan menuai. Nah, sekali lagi, di mana kemurahan hati Bapa Surgawi bisa kita lihat? Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasar dari Allah memberi harus menjadi dasar kita di dalam menabur juga, yaitu kasih. Karena begitu besar kasih Allah, maka benihnya dia tabur. Kalau besar kasih saudara, karena kasih Allah besar terhadap engkau, dan kasih itu tidak pergi tetapi tinggal dalam engkau, maka kau tabur yang terbaik juga. Waktu saya menggembala di Balikpapan, saudara, dulu saya punya seorang jemaat yang saya tidak bisa lupa. Kalau dia mau memberi, dia bilang begini, jangan yang bekas. Kalau beri kepada Tuhan, jangan yang bekas, jangan yang jelek. Berikan yang paling bagus. Wah. Dan saya melihat sampai hari ini, kehidupannya begitu luar biasa. Terus diangkat Tuhan. Dan dia tidak pernah berubah. Yang kedua, di mana kita melihat saudara-saudara kemurahan hati Bapa, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, ketika Yesus berbicara tentang kesengsaraan kematian yang akan dia hadapi, dia mengumpamakan dirinya adalah biji. Dia berkata bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Kalau tidak ditabur, saudara-saudara, mati di sini adalah proses dari biji yang ditanam itu, saudara. Dia akan mengalami pembusukan, mati, lalu kemudian benih yang sesungguhnya yang ada di dalamnya, di dalam biji itu akan keluar dan tumbuh. Tetapi kalau itu tidak pernah ditabur ke dalam tanah, saudara-saudara, maka jangan berharap dia akan tumbuh. Yesus adalah benih Allah. Dari semua yang dia miliki, dia punya surga yang begitu mewahnya, saudara-saudara, diceritakan oleh Alkitab. Dia punya malaikat berlaksa-laksa, saudara. Alam semesta ini adalah milik Allah. Kita adalah miliknya, saudara-saudara. Semua adalah milik Allah. Tetapi dia tidak sembarangan di dalam memberi. Ketika dia mau menabur benihnya, saudara, dia cari benih yang unggul. Dia cari benih yang unggul. Dan tidak ada kecuali satu. Benih yang unggul itu hanyalah putra tunggalnya. Itulah benih unggul. Terunggul yang dia miliki. Terbaik. Yang paling dia sayangi, kasihi. Saudara, tidak ada yang lain. Dan dia berikan itu. Dia tabur. Dan kalau hari ini saya ada berdiri di depan saudara, dan kalau ada saudara-saudara semua, bukankah kita adalah buah dari taburan Bapa Surgawi? Bukankah kita buah dari benih yang ditabur Bapa? Setelah demikian lamanya waktu berjalan, saudara, kita melihat bahwa miliaran buah yang dituainya sampai hari ini. Dan itu tidak akan habis berbuah sampai dia datang yang kedua kali. Saudara yang saya kasihi, Yesus adalah benih Allah. Jadi saudara-saudara, menabur benih adalah prinsip kerajaan Allah. Bahwa kalau kita ingin menuai, gak usah pikir menuai dalam arti menjadi kaya, menjadi
Bukan. Tetapi keberlangsungan hidupmu, saudara, hidup dalam kecukupan, saudara. Kalau Tuhan berikan lebihnya, ya memang itulah Tuhan kita. Saya tidak heran kalau dia lakukan itu, saudara. Dia lipat gandakan hasilnya. Ya saya tidak heran. Memang itulah kebenaran yang dikatakan tadi. Yang menabur banyak menuai banyak, menabur sedikit tentunya tidak bisa banyak. Jadi artinya terus menerus engkau menabur, ya terus menerus engkau terpelihara. Itu kebaikanmu, saudara-saudara. Jadi Allah mengajar kita, mengingatkan kita menabur. Karena itu adalah prinsip dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itulah yang Allah lakukan untuk menyelesaikan persoalan bumi ini. Ketika dia ditabur, Yesaya berkata bahwa dia adalah tunas yang tumbuh di tanah yang kering. Adalah mustahil, saudara, tanah kering ada tunas tumbuh. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia adalah benih yang ditabur, saudara-saudara. Tetapi dia menerobos maut itu dan muncul ke permukaan tanah yang kering. Sehingga tanah kehidupan manusia yang kering, yang terkutuk ini, saudara-saudara, bisa menghasilkan yang terbaik. Dan lihatlah, segala bentuk kehidupan manusia dipulihkan dengan hadirnya, saudara-saudara, tunas yang tumbuh di tanah yang kering. Yesus menjadi pengharapan seluruh dunia. Yesus menjadi harapan untuk adanya sebuah restorasi, pemulihan di dalam segala bidang hidup saudara-saudara. Karena dia ditabur, maka dia tumbuh membawa pengaruh pemulihan. Bukan sekedar pengaruh, tetapi betul-betul memperbaharui, melahirkan baru setiap orang. Dan membawa kepada sebuah penghidupan yang baru yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita melihat, mengingat saudara-saudara akan bukti bahwa dia tumbuh, benih yang ditanam ini tumbuh, saudara-saudara, sebagai tunas yang tumbuh di tanah yang kering, saudara. Dia naik kembali ke sorga. Dengan naiknya Yesus ke sorga menjadi harapan buat kita bahwa satu, sorga betul-betul ada. Bukan hanya kita yang mengakui, tetapi ada ajaran lain di luar kita, saudara, yang mengakui. Walaupun dia tidak mengakui Yesusnya yang disalibkan. Dan mereka mengatakan bahwa dia diangkat ke sorga oleh Tuhan. Wow. Jadi dia pergi ke sorga. Bukti buat kita bahwa sorga ada. Yang kedua, saudara-saudara, bukti bahwa sorga ada. Yang kedua adalah janjinya bahwa setiap yang percaya akan bersama dengan dia di sana nanti. Menjadi sebuah harapan yang pasti buat kita. Bahwa Yesus tidak pernah PHP. Tidak pernah memberikan harapan-harapan yang tidak pasti. Jadi dengan dia pergi ke surga, saudara, maka surga bukan PHP buat kita yang percaya. Itu sebabnya dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Hanya dia yang bisa pergi ke surga, yang lain tidak tahu. Tapi dia pasti. Disaksikan kurang lebih 500 pasang mata dia terangkat. Dan itu menjadi pengharapan yang pasti akan semua perkataan Yesus, janjinya bagi orang-orang yang percaya bahwa semua digenapi. Dan dengan perginya Yesus ke surga, saudara-saudara, maka kita bersyukur sebagaimana firman Allah berkata bahwa di sana dia berkata, jangan kamu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku.
Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat, karena aku pergi ke sana untuk menyediakan bagimu. Oh, haleluya, saudara-saudara. Ini pengharapan yang pasti, yang luar biasa. Dia pergi ke sana bukan untuk meninggalkan kita begitu saja, saudara-saudara. Dia pergi ke sana, dia berkata, menyediakan tempat bagimu. Saya belum pernah pergi ke sana, saudara-saudara. Tapi ada orang-orang yang memberikan kesaksian, yang mengalami berbagai hal bersama Tuhan, dan sempat menurut kesaksian mereka pergi ke sana. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mereka pergi ke sana dan mereka melihat bahwa memang iya, Tuhan sedang menyediakan tempat di sana. Ya, walaupun tidak dicatat secara jelas kepada kita bagaimana, tetapi Yesus jelas berkata dia pergi menyediakan tempat di rumah Bapaknya. Jadi di sana, saudara-saudara, diceritakan oleh orang-orang yang bersaksi yang sudah sekian banyak tidak terhitung, yang oleh karunia Tuhan mereka mengalami secara supranatural melihatnya. Sedang dibangun rumah-rumah orang itu. Sedang disediakan tempat mereka. Dan ada yang berkata bahwa apa yang dikerjakan orang di bumi itu membuat rumah mereka juga pemasangannya semakin lengkap. Memang tidak ditulis di sini, saudara, kecuali Wahyu pasal yang ke-19. Kepada kita dikatakan dalam perkawinan anak domba Allah, ya, yang ditemukan tidak menggunakan pakaian jubah pesta, saudara-saudara, maka dia tidak layak masuk di dalam. Dan pakaian pesta ini, saudara, jubah ungu ini berbicara tentang perbuatan baik kita, dikatakan di sana. Jadi jelas, saudara-saudara, penting taburan kita di sini, perbuatan-perbuatan baik kita, taburan kita itu adalah bahan-bahan bangunan sepertinya di sana, saudara-saudara. Karena itu, saudara, lakukan dengan baik. Yesus telah memberi, Bapa Surgawi telah memberi kita teladan. Dan dikatakan di sana di ayat firman Tuhan tadi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Dan kita bersyukur Yesus ada di sana, menjadi pengharapan yang pasti buat kita. Seperti dia janjikan, bahwa sorga ada, setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara percaya, bagi saudara yang mendengar ini dan belum percaya, kalau engkau buka hatimu dan percaya kepadanya, engkau punya kepastian bahwa engkau punya tempat di dalam surga. Yesus disaksikan oleh 500 pasang mata minimal naik ke surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sana. Untuk menjadi perantara kita di sana. Pembela yang agung buat kita, saudara-saudara. Pendoa buat kita. Jadi engkau tidak sendiri di sini. Yesus bukan berarti saudara sudah diam saja tidak peduli dengan kita. Tidak. Di sana dia melakukan tugas-tugasnya yang baik. Yang bukan untuk kebaikan dia juga, tetapi untuk pemeliharaan, kesejahteraan, dan untuk perlindungan hidup kita. Memastikan terus kita terpelihara sampai ke dalam kekekalan. Bertemu muka-muka dengan dia kelak. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kebenaran. Hendaklah engkau murah hati, sama seperti Bapa murah hati. Kalau dia Bapa kita anak-anak yang dilahirkan dari Roh-Nya, maka tentulah kita memiliki DNA Bapa kita. Kita akan hidup sama seperti dia hidup. Murah hati. Terpujilah Tuhan kita. Dan saya berdoa ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau mengasihi kami. Dan Engkau memberikan benih yang terbaik, Engkau tabur. Dan kami adalah buahnya. Kami bersyukur
bahwa Engkau mengajar hal ini kepada kami Tuhan. Memberi teladan kepada kami ya Bapa. Bagaimana kehidupan yang berpengaruh. Pengaruh kepada diri sendiri dan juga kepada dunia ini adalah dengan kami memiliki kemurahan hati. Terima kasih ya Tuhan bahwa kalau kami menabur bukan hanya menghasilkan hal-hal yang jasmani material saja Tuhan, tetapi memberi pengaruh, menumbuhkan kebenaran di dalam hidup kami. Yang membangkitkan syukur, yang membuat orang di sekeliling kami Tuhan bisa melihatnya, yang menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Bahwa taburan-taburan kami bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa dilipat gandakan oleh Tuhan. Bukan hanya bagi diri kami, tetapi juga Tuhan, bagi kerajaan-Mu di tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih. Bersyukur atas hal ini. Aku berdoa untuk keluarga besar Rema ya Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan yang menyediakan roti dan juga benih itu. Biarlah kami sadar Tuhan. Dan kami tidak memakan benih. Supaya ada keberlangsungan hidup. Dan kami menabur yang harus kami tabur Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan untuk kami bisa memisahkan taburan dan roti. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kuasa-Mu. Saya percaya anugerah-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Puji Engkau Bapa, dimuliakan Engkau Bapa. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Umat-Mu diberkati. Sekali lagi, umat-Mu diberkati. Dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Rema, hari ini kita memperingati bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya ucapkan selamat. Kita mengingat dan bersuka cita dan melakukan seperti yang Bapa kita lakukan, murah hati kepada setiap orang dalam segala perkara. Biar kita terus diperkaya dalam kemurahan hati. Sehingga hidup kita penuh syukur. Dan syukur itulah saudara yang senantiasa juga memelihara kita. Terpujilah Tuhan. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan salam restorasi.